Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwanan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصافيه وخليله وهو الذي بلغ رسالة عاد الأمانة ونصح الأمة نخرج من الظلمات إلى النور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat-Illah ya Rabbi yang telah memberikan berbagai karunia dan nikmat kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sebagai seorang muslim. Allah takdirkan kita menjadi seorang muslim. Allah takdirkan kita menjadi seorang muslim, yaitu yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa disampaikan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah karena Allah sudah takdirkan kita menjadi sebagai seorang muslim yang meyakini Islam ini. Tetapi ada hal yang perlu kita pahami atau konsekuensi daripada kita sebagai seorang muslim adalah kita mesti memiliki kepribadian yang Islam. Sebagaimana menurut Al-Quran dan Sunnah bahwa setiap Muslim itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di dalam segala aspek kehidupan. Dari salah satu aspek kehidupan yang amat penting adalah pembentukan atau pengembangan pribadi Muslim. Nah, ini yang jadi problem buat kita. Secara status, secara identitas dia seorang muslim, tetapi secara esensi, secara nilai banyak hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Atau dia sebagai seorang muslim tapi kepribadiannya tidak melihat sebagai pribadi yang muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada pertemuan kali ini dari beberapa kepribadian muslim yang harus dimilikinya atau karakteristik sebagai pribadi muslim yang harus dimiliki. Walaupun secara umum kita memahami bahwa banyak masyarakat yang memahami bahwa pribadi muslim itu ketika dianggap memiliki kepribadian muslim tatkala dia sudah melaksanakan dari sisi nilai ubudiyah saja. Padahal bukan itu. Ada beberapa aspek kepribadian muslim. Dari 10 muwasafat, 10 karakteristik, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yaitu pribadi muslim yang pertama adalah dia memiliki sahihul, maksud saya yang pertama salimul akidah. Dia memiliki akidah yang baik atau good faith, akidah yang bersih. Kemudian yang kedua, pribadi muslim yang harus dimiliki oleh kita atau karakteristik yang harus kita miliki, muwasafat yang harus kita miliki adalah sahihul ibadah. Ibadah yang benar. Kemudian yang ketiga, matinul khuluq. Akhlak yang baik. Dan yang keempat, qawiyul jismi. Jasad yang kuat. Jasad yang sehat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, salimul akidah atau
akidah yang bersih. Di dalam bahasa Arab, akidah adalah kata yang berasal dari al-aqdu, yang berarti ikatan, atau siqu, yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu, yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabtu biquwwah, yang berarti mengikat dengan kuat. Intinya akidah adalah keterikatan. Jadi seseorang punya akidah, dia sudah terikat kepada Allah dan Rasulnya. Sementara yang dituntut sebagai seorang pribadi muslim yang harus kita miliki adalah akidah yang bersih, salimul akidah. Contoh sederhana, tatkala kita sudah memahami surat Al-Ikhlas, maka mestinya sudah tertanam dalam diri kita ketauhidan, sehingga kita tidak percaya lagi akan adanya Tuhan-Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan, tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan, sehingga tidak ada lagi keyakinan kepada selain Allah. Ditambah lagi kita sudah bersumpah al-wa'du al-i'lan, menyatakan diri kita sebagai seorang muslim. Dikatakan seorang muslim tatkala dia sudah bersahadat. Sahadat itu sumpah, janji, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dinyatakan sebagai seorang muslim, yaitu bentuk pernyataan kita bahwa tiada yang paling kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang paling kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada tempat bergantung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tertanam nilai akidah dalam diri kita. Kita hanya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam sejarah betapa orang sudah punya akidah yang baik, walaupun baru memahami dari kalimat Islam itu baru kalimat ahad, Allah itu satu. Sebagaimana dipahami oleh Bilal ketika dia diuji, disiksa oleh majikannya Umayyah, dipaksa untuk kembali kepada kekafiran, kepada agama jahiliyah, walaupun dia dicambuk, badannya diletakkan di atas batu yang panas di tengah padang pasir, kemudian diberikan kain yang dibakar di lilitan kayu, dililitkan dalam sebuah kayu, diteteskan ke tubuhnya. Itu panasnya Masya Allah. Saya pernah merasakan ketika ke tanah suci itu, kecuali pas musim dingin. Tapi intinya panasnya dahsyat. Panas dari batu, panas dari kain yang diteteskan, dibakar ke tubuh Bilal, panas terik matahari. Tawaran dari Umayyah, wahai Bilal, kalau engkau kembali ke agama nenek moyang, maka engkau akan aku bebaskan. Tetapi Bilal tetap istiqomah, tetap teguh dengan yakin, dengan akidahnya, tetap mengatakan ahad. Nah, inilah bentuk keterikatan yang kuat, karena dia faham, al-fahm. Pun kita, ketika kita sudah yakin kepada Allah dan Rasulnya, bahkan setiap sholat sudah kita senantiasa ucapkan, sebagaimana di dalam surat Al-An'am, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pernyataan kita, bentuk penguatan akidah kita. Tambah kita berzikir la ilaha illallah. Bahkan doanya kita juga Allahumma amitna bi husnil khotimah, agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat Allah. Jadi intinya inilah pribadi muslim yang baik itu ada memiliki kekuatan akidah yang baik, salimul akidah, akidahnya bersih. Jadi tidak percaya lagi kepada paranormal, tidak percaya lagi kepada dukun, tidak mensekutukan Allah. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, pribadi muslim yang harus kita miliki yang kedua adalah as-sahihul ibadah, ibadahnya benar. Jadi dalam hadis kita paham
Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat, melihat Rasulullah salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Cukup jelas. Jadi, dan ini kita pahami bukan hanya sebatas salat di dalam berbagai aspek kehidupan secara universal. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jadi Rasulullah mencontohkan salat. Maksudnya aspek apapun yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah itu harus kita ikuti di dalam berbagai hal secara universal. Ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dan inilah orang-orang sekuler itu sangat takut kepada pemahaman Islam yang universal. Ketakutan mereka adalah ketika negara sudah mulai mengatur moral. Justru Islam mengajarkan moralitas, dan pribadi muslim adalah salah satu bentuk penanaman moral. Sehingga sahihul ibadah, ibadahnya benar itu akan melahirkan moral yang baik. Paling tidak dia akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi intinya pemahaman sahihul ibadah kita, ibadah yang benar itu adalah di dalam berbagai aspek kehidupan kita mengikuti Rasulullah SAW. Baik dalam hal rumah tangga, dalam bermasyarakat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, matinul khuluq, akhlak yang baik. Nah inilah akhlak dalam artian akhlak kita di media sosial, karena lagi rame. Akhlak kita di dunia nyata. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim tetapi keberadaan kita tidak diharapkan oleh masyarakat. Justru mereka lebih senang kalau kita tidak ada. Nah ini sungguh memprihatinkan. Dalam hadis disampaikan, jadilah kalian manusia yang sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Jadi kita mesti bermanfaat, dan salah satu kemanfaatan itu adalah ketika dia memiliki akhlak yang baik. Bahkan Aisyah pernah menyampaikan, kana khuluqul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ketika orang membenci, kita tetap memberikan manfaat. Bahkan seorang ulama besar menyampaikan, jadilah kalian sebagaimana buah mangga yang ketika dilempar oleh batu, bukan batu menimpa kepada si pelemparnya, tetapi justru buah mangga yang didapatkan dari pelempar batu itu. Nah inilah yang paling dahsyat, contoh-contoh kecil akhlak yang baik. Intinya keteladanan, itu akhlak yang mesti kita tunjukkan sebagai pribadi muslim. Dan kita mesti mentauladani Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, yang keempat yang ingin saya sampaikan, qawiyul jismi. Di era pandemi ini adalah dituntut kita menjadi badan yang sehat. Bahkan ketika berangkat berjihad pun Rasulullah lebih memilih orang-orang yang badannya sehat, kuat. Alangkah lebih baik badannya sehat, kuat, dan memiliki iman yang kuat. Tetapi ketika ada pilihan, lebih dipilih mana orang yang imannya kuat tetapi fisiknya lemah, dan orang yang fisiknya kuat tetapi imannya lemah. Maka lebih dipilih orang yang fisiknya kuat walaupun imannya lemah. Karena iman itu bisa diakselerasi dengan kejadian-kejadian, dengan pembinaan, dengan tarbiyah, maka akan mengalami percepatan keimanan. Tetapi kalau jasad itu perlu pembinaan, perlu rutinitas. Makanya kata Rasulullah, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Rasulullah mencontohkan kepada istrinya berlari. Nah kita juga berarti dituntut untuk berlatih. Bahkan di zaman Rasulullah biasa bermain pedang di masjid, melatih panah berkuda. Sehingga ini pelajaran buat kita, qoyul jismi mesti ditempa. Sempatkan kita untuk berolahraga, untuk menjaga kesehatan kita. Sehingga kita bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya tilawah Quran, karena fisik kita sehat. Nah inilah bentuk 4 hal yang saya sampaikan sebagai pribadi muslim yang harus kita miliki. Walaupun ada 10 muwasafat, 10 kepribadian, 10 karakter, tapi paling tidak
4 hal ini yang harus kita tanamkan, kita miliki, sehingga insya Allah kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Karena kita memiliki yang pertama akidah yang baik, akidah salimul akidah, akidah yang lurus, yang bersih, tidak ternoda dengan apapun. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah yang benar, sahihul ibadah, lalu akhlak yang baik, dan yang keempat qawiul jismi atau fisik yang kuat, fisik yang sehat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di Jumat yang berkah ini. Bismillahirrahmanirrahiim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan dengan daya upaya kita menjaga kesehatan, di samping juga dengan doa yang nanti kita lantunkan, mudah-mudahan pandemi ini Allah angkat, dan ikhtiar kita senantiasa menjaga jarak, menggunakan masker, demikian pun vaksin, makan yang sehat, olahraga. Karena inti dari ajaran Islam adalah mempertahankan jiwa, mempertahankan nyawa, sehingga menjaga kesehatan itu lebih penting. Ikhtiar yang sudah dilakukan kita sebagai umat Islam dan juga oleh pemerintah, kalau memang itu membawa manfaat kepada kita, mesti kita dukung. Demikian, dan sekali lagi pada momen yang berbahagia ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa dijadikan sebagai seorang yang muslim, yang tunduk dan patuh kepada Allah, seorang muslim yang memiliki kepribadian muslim, dan juga insyaallah senantiasa kita berdoa Allahumma amitna bi husnul khatimah, sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lakal hamdu wa lana ya Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin وسلم ورد شبة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله